Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Anak-anakku yang Bapak cintai, kelas 2 SD Islam Al-Madinah Semarang. Bertemu lagi dengan Pak Lisin di pelajaran Akidah Akhlak. Kemarin kita sudah belajar bab 1 dan 2, yaitu tentang kalimat thayyibah dan juga tentang Asmaul Husna. Ada 3 Asmaul Husna yang kita pelajari kemarin. Nah, di pelajaran ketiga ini kita akan belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dalil akli, yaitu melalui akal kita. Akal kita harus bisa berpikir dengan melihat kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita harus berpikir bahwa seperti alam semesta ini begitu indahnya, pasti ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Pasti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menciptakan alam raya seindah ini. Allah juga sudah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Semua alam raya ini, planet-planet, bintang, bulan, manusia, dan isi-isi dari planet itu semua yang menciptakan adalah Allah. Maka Allah disebut Khaliq atau Sang Pencipta. Nah, sedangkan yang diciptakan Allah namanya makhluk. Jadi selain Allah, semua selain Allah itu disebut makhluk, baik malaikat, jin, bumi, langit, matahari, manusia. Selain Allah disebut makhluk atau sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat keindahan alam semesta ini, kita jadi tahu bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan ciptaan-ciptaan Allah, semua ciptaan Allah itu terbagi menjadi 2 macam. Yaitu yang pertama, ada ciptaan Allah yang bersifat konkret atau dapat dilihat dengan mata. Jadi ciptaan Allah itu ada yang dapat dilihat dan ada yang tidak dapat dilihat. Yang tidak dapat dilihat dinamakan ciptaan Allah yang bersifat abstrak atau tidak dapat dilihat mata. Kemudian contoh ciptaan Allah yang bersifat konkret diantaranya adalah ada yang kita lihat setiap hari, matahari, bulan, bintang, bumi, langit, pepohonan, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah contoh-contoh ciptaan Allah yang dapat dilihat atau yang bersifat konkret. Nah, kemudian ada juga ciptaan Allah yang bersifat abstrak atau tidak dapat dilihat. Contohnya angin. Angin dapat kita rasakan, tapi tidak dapat kita lihat. Kita tidak tahu bentuknya, tidak tahu wujudnya, tapi ada. Kemudian udara yang kita hirup setiap hari. Nah, ini adalah ciptaan dari Allah yang bersifat abstrak, tidak dapat dilihat, tapi kita menghirupnya setiap hari. Nah, bayangkan orang-orang yang sakit di rumah sakit yang harus menghirup udara melalui alat bantu, dan itu sangat mahal biayanya. Nah, kita setiap hari menghirup udara secara gratis. Kemudian ciptaan Allah lagi yang bersifat abstrak, yakni ada
malaikat, jin itu tidak dapat dilihat. Hanya orang-orang tertentu yang dapat melihatnya. Kita harus yakin dan percaya di dalam hati dengan adanya alam semesta ini berarti juga ada yang menciptakan, yakni yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi di awal dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190. Tidak mungkin jika alam raya yang begitu indah ini tidak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Sedangkan benda-benda di sekitar kita saja seperti meja, kursi, almari, rumah, genteng, dan lain-lain itu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan benda-benda itu? Yaitu Pak Tukang. Kemudian alam raya ini yang begitu indah juga pasti ada yang menciptakan. Dan tidak mungkin juga kalau manusia yang menciptakan alam semesta yang indah ini. Karena hanya Allah yang mampu menciptakannya. Jadi kita harus percaya bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu kita percaya bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Nah, terima kasih. Demikian tadi penjelasan tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dalil akli. Semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang mau berpikir, sehingga kita melihat kekuasaan Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kita berpikir dan kita semakin beriman, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.